Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mendiskusikan jurnal dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Sebelum kami lanjutkan ke diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ramadhanur Intan Oktavia, Prodi D3 Tata Boga. Perkenalkan, nama saya Dewi Laksmi Wilujinentias dari program studi D3 Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Maizahra Minayati Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saya Lintang Wahyu Windiati dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Perkenalkan, nama saya Naili Hidayati dari Prodi D3 Tata Busana. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan ke diskusi kami. Oke, yang pertama pendahuluan. Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga perubahan moral, etika, dan norma sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Penerapan pendidikan Islam pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas anak yang berkepribadian mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya. Umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada norma-norma tak bisa dilepaskan dari pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Oleh sebab itu, norma-norma yang mempunyai daya ikat di masyarakat bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama. Agama yang berdimensi ke dalam pada kehidupan manusia berbentuk daya tahan untuk menghadapi berbagai godaan, ajakan, dan ancaman, penderitaan, dan keluar pembentuk perilaku yang sesuai dengan ucapan batinnya. Konsep dasar pendidikan dalam Islam menekankan pada ajaran moral, etika, dan norma dalam pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas antar sesama. Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan tegas dan jelas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogi dan penugan filosofi. Konsep dasar pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian manusia yang bentuk rohani atau jiwa. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik haruslah mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap pendidik haruslah memikirkan norma dan memikirkan kepribadian sebelum yang lainnya. Karena akhlak adalah wujud perilaku menjadi kebiasaan. Sedangkan akhlak yang mulia merupakan tiang dari pendidikan Islam. Dalam tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan umum. Menurut Barnau Umari, bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum meliputi yang pertama, supaya dapat terbiasa melakukan hal baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang kedua, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Yang kedua, tujuan khusus. Adapun secara spesifik, pendidikan Islam bertujuan yang pertama, menumbuhkan pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan berkebudayaan baik. Yang kedua, menatap rasa keagamaan pada siswa, membiasakan berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia, membenci perilaku rendah buruk. Yang ketiga, membiasakan bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Adapun menurut Muhammad At-Tawil menjelaskan tujuan dari pendidikan moral, etika, norma dalam Islam membentuk orang-orang bermoral, baik kemauan sopan, memiliki integritas tinggi, menjaga kesucian hati, jiwa dari pendidikan Islam, pendidikan moral, etika, norma. Yang diharapkan dan sudah menjadi tugas bagi guru untuk memberikan keteladanan atau contoh yang baik, membiasakan bersikap
baik pula. Dan dengan demikian, strategi merupakan komponen yang penting mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan pembinaan moral. Etika dan norma, karena dengan adanya strategi guru dalam pembinaan moral spiritual siswa, strategi selain untuk memaksimalkan dan memudahkan proses pembinaan mental spiritual siswa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu guru, khususnya meningkatkan dalam bidang strategi mengajar, yang mana strategi tersebut merupakan jembatan penghubung dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang B, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, atau aneka informasi yang bersumber dari internet. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, metode dikatakan sebagai cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Dengan metode menyandarkan diri kepada pikiran dan merupakan suatu pendekatan ke arah pemecahan masalah, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang dikembangkan oleh Jujun Surya Sumantri, yaitu deskriptif analisis kritis. Menurut Jujun, metode ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif atau yang dikenal dengan sebutan deskriptif analitis, yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Dan berikut metode relevan dengan pembahasan yang akan digunakan oleh penulis antara lain: A. Metode deduksi. Metode deduksi ialah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Yang B. Metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Yang C. Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah memaparkan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh untuk dibahasakan secara rinci. Yang ketiga, sumber data. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan mengambil data dari kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis. Kitab suci Al-Quran, kitab Al-Hadis, buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, artikel, dan aneka informasi dari internet yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Yang keempat, metode analisis data. Metode analisis data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diinginkannya. Beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh seorang peneliti adalah: yang A, menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang B, mengklasifikasi dokumen dalam wujud bahan tertulis, buku berdasarkan konten atau jenisnya, primer atau sekunder. Mengutip data atau teori atau konsep lengkap dengan sumbernya, disertai fotokopi nama pengarang, judul, tempat, penerbit, tahun, dan halaman. Yang D, mengecek dan melakukan konfirmasi atau cross-check data atau teori dari sumber dengan sumber lainnya. Validasi atau reliabilitasi atau trustworthiness dalam rangka memperoleh kepercayaan data. Yang E, mengelompokkan data berdasarkan outline atau sistematika penelitian yang telah disiapkan. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data merupakan tahapan terpenting dari sebuah penulisan, sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Dalam melakukan analisis data, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti.
yaitu meringkas data, menemukan atau membuat berbagai pola, tema, topik yang akan dibahas, mengembangkan sumber atau sumber-sumber data yang telah diperoleh. Yang keempat, menguraikan data atau mengemukakan data seadanya, menggunakan pendekatan berpikir sebagai ketajaman analisis, menghindari bias data. Dan terdapat beberapa indikator yang dianggap bias, yaitu tidak mempunyai masalah penelitian, tidak jelasnya kerangka berpikir peneliti, dan yang terakhir, tidak relevannya teori yang digunakan. C. Hasil penelitian. Berkaitan dengan metode pendidikan karakter, metode yang ditawarkan oleh Abdurrahman An-Nahlawi dirasa dapat menjadi pertimbangan para pendidik dalam menginternalisasikan pendidikan karakter kepada peserta didik. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode muhadasah atau hiwar. Ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut. A. Permasalahannya disajikan secara dinamis karena kedua pihak langsung terlibat dalam pembicaraannya secara timbal balik, sehingga tidak membosankan. B. Pembaca atau pendengar tertarik untuk terus mengikuti jalannya percakapan itu dengan maksud dapat mengetahui kesimpulannya. C. Metode ini dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa yang membantu seseorang menemukan sendiri kesimpulannya. D. Bila hiwar dilakukan dengan baik, memenuhi tuntutan Islam, maka cara berdialog, sikap orang yang terlibat itu akan mempengaruhi peserta sehingga meninggalkan. Yang kedua, ada metode kisah. Menurut Al-Razi, kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Yang pertama, kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca dan pendengar untuk mengikuti peristiwanya merenungkan maknanya. B. Kisah dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. C. Kisah Qur'ani mendidik keimanan dengan cara membangkitkan berbagai perasaan seperti khauf, ridho, dan cinta atau hub, mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada satu pihak, yaitu kesimpulan kisah melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu sehingga ia terlibat secara emosional. Yang ketiga, ada metode amsal. Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak menggunakan perumpamaan amsal. Misalnya terdapat dalam firman Allah yang artinya perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti yang menyalakan api yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah. Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para guru dalam mengajari peserta didiknya, terutama dalam menanamkan karakter kepada mereka. Metode perumpamaan ini mempunyai tujuan pedagogis, diantaranya adalah A. Mendekatkan makna pada pemahaman, B. Merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang menumbuhkan berbagai perasaan ketuhanan. C. Mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan kias. D. Perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan perasaan, hidupkan naluri, yang selanjutnya mengunggah kehendak dan mendorong untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran. 4. Metode uswah. Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Dalam penanaman karakter peserta didik di sekolah, keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien karena peserta didik, terutama siswa yang usia pendidik dasar dan menengah, pada umumnya cenderung meneladani atau meniru gurunya. Hal ini karena memang secara psikologis siswa memang senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jelek pun mereka tiru. Secara psikologis, ternyata manusia memang memerlukan tokoh keteladanan dalam hidupnya. Ini adalah sifat pembawaan atau taklid. Meniru adalah salah satu sifat manusia. Peneladanan ini ada dua macam, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Keteladanan yang tidak sengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan atau habituation
ini berintikan pengalaman, karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Karena metode ini berintikan pengalaman yang dilakukan terus-menerus. Maka menurut Ahmad Tafsir, metode pembiasaan ini sangat efektif untuk menguatkan hafalan-hafalan pada anak didik, dan untuk menanamkan sifat beragama dengan cara menghafalkan doa-doa dan ayat-ayat pilihan. Yang keenam yaitu metode ibrah dan mau'idhah. Menurut An-Nahlawi, kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi maknanya. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Apapun kata mau'izah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Rashid Ridia menyimpulkan bahwa kata mau'izah itu berarti bermacam-macam. Pertama, berarti nasihat, yaitu sajian bahasa tentang kebenaran dengan maksud mengajak orang dinasihati untuk mengamalkannya. Nasihat yang baik itu harus bersumber pada yang maha baik, yaitu Allah. Yang menasihati harus lepas dari kepentingan-kepentingan dirinya secara bendawi dan duniawi. Ia harus ikhlas karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Yang kedua, mau'izah berarti tazkir atau peringatan. Yang memberi nasihat hendaknya berulang kali mengingatkan agar nasihat itu meninggalkan kesan sehingga orang yang dinasihati tergerak untuk mengikuti nasihat itu. Yang ketujuh yaitu metode targhib wa tarhib. Targhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Tarhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Tarhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Tarhib wa tarhib adalah pendidikan Islam berbeda. Utamanya ialah tarhib dan tarhib berdasarkan ajaran Allah. Sedangkan ganjaran dan hukumnya berdasarkan ganjaran dan hukuman duniawi. Dalam hadis Rasulullah ditegaskan bahwa tugas kenabian Muhammad Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini berarti telah ada benih akhlak pada masing-masing manusia. Tinggal bagaimana lingkungan pendidikan dapat mengoptimalkan benih-benih tersebut. Sejalan dengan hadis yang lain yang menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitri, bergantung bagaimana lingkungannya yang akan membentuk kefitrian itu dalam warna tertentu yang khas. Merujuk pada teori-teori tersebut, pendidikan karakter berdiri di atas dua pijakan. Agar implementasi pembelajaran nilai-nilai karakter dapat berhasil dengan baik, selain menerapkan metode-metode di atas, juga dibutuhkan penerapan orang tua yang benar-benar menjadi pasangan yang berkomitmen tinggi dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Orang tua adalah pendidik di rumah. Oleh sebab itu, mereka harus menganut visi yang sama dengan suatu pendidikan formal dan non-formal. Demikian pula dengan tujuan suatu pendidikan formal dan non-formal. Orang tua mesti setuju dengan tujuan satuan pendidikan formal dan non-formal untuk menghasilkan anak-anak yang baik, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, komunitas atau masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Kesimpulannya, konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan upaya penanaman kecerdasan bagi peserta didik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur hingga menjadi jati dirinya yang diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan visi utama Nabi Muhammad SAW sedari awal tugasnya memiliki suatu pernyataan bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan karakter. Masing-masing manusia telah memiliki kelumlah sempurna. Konsep pendidikan karakter satuan atau integrasi antara menghasilkan manusia muslim yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan memiliki moral yang terpuji. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.